Nah, halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan impresi ya. Jadi, waktu bulan 4 yang lalu saya beli printer ini dengan harga 110.000 di Shopee. Jadi, ini adalah printer Canon dengan tipe IP2770 di Shopee. Jadi, printernya ini kosongan tapi dapat kabel power dan kabel USB. Jadi harganya 110.000 plus ongkos kirim 18.500, jadi 128.000 yang saya bayar. Untuk yang kosongan aja tanpa kabel power dan USB itu harganya 100 ribuan aja. Nah, ini saya beli di printers88.com dan ini saya beli pada bulan 4 2024 ya. Dan sekarang ini bulan 8 tanggal 25. Artinya sudah kurang lebih menuju 5 bulan untuk printernya. Nah, untuk kondisinya seperti ini adalah printer bekas ya. Jadi bekas kosongan, artinya pemakaian kantor, jadi bukan pemakaian pribadi. Nah, untuk depannya seperti ini. Ini tulisannya IP2770, ini tombol power dan ini tombol untuk kertas eject, maksudnya supaya kertasnya bisa turun ke bawah, dan ini untuk tatakan kertasnya. Jadi ini bisa print A4 ya untuk kertasnya. Oh, bisa F4 juga. Nah, terus kita lihat samping-sampingnya dulu. Dan ini ada tulisan Canon. Dan di sampingnya ini ada tulisannya Fine Cartridge. Jadi ini pakai cartridge yang tipe Fine ya. Jadi atau yang buatan Canon. Dan di bawah ini ada untuk output kertasnya. Ini nggak ada tray-nya atau tatakannya, jadi ya cuman keluar gitu aja. Masalahnya kalau mejanya kecil itu kertasnya takutnya bisa jatuh atau berhamburan. Jadi sebaiknya untuk pemasangan ini diberikan meja yang agak panjang dikit untuk menampung kertasnya supaya nggak berceceran. Oke, terus di bawahnya sini sudah ada ini ya, sudah ada gabusnya. Jadi ini bawaannya, bukan bawaan pabrik, tapi ini bawaan dari printernya yang saya beli bekas. Ini mungkin untuk infus ya, jadi supaya infusnya nggak terlalu tinggi, jadi supaya printernya bisa tinggi juga. Nah, ini untuk gabusnya ada 2, tapi kalau untuk beli yang asli itu nggak ada. Terus di samping kiri ini nggak kelihatan. Nah, untuk di samping kiri ini polos, nggak ada tulisannya apa-apa. Tapi kalau dilihat secara detail, ini ada bekas isolasi. Artinya ini sebenarnya printernya infus ya awalnya, tapi dicopot oleh penjualnya dan dijual kosongan seperti ini. Dan lanjut di belakangnya. Nah, untuk di belakangnya ini ada tulisannya mesin cetak buana fungsi tunggal. Jadi ini hanya untuk printer aja, jadi bukan, nggak bisa scan atau copy, nggak bisa melalui sini. Jadi ini fungsinya cuman ngeprint aja. Tegangannya 100 sampai 240 volt, frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Made-nya made in Vietnam. Jadi ini ada stiker juga, Badan Pengadaan Uang Pemberantasan Uang Palsu, jadi nggak boleh dicetak pakai printer ini. Dan ini ada kabel USB seperti ini untuk outputnya, dan kabel powernya di sini ya, di tadi ini. Yang ini kabel powernya menyatu sama adapternya, jadi di dalam sini ada adapternya. Jadi sumber listrik ini akan dikonversi ke adapter, jadi seperti laptop. Terus di sebelah kanan sini ini kosong ya. Nah, ini kosong. Dan untuk penampakannya seperti tadi, dan kita langsung buka aja apa ada yang ada di dalamnya. Nah, untuk di dalamnya ini kita bisa lihat untuk tatakan kertasnya ini bisa dilonggarkan atau disempitkan, jadi bisa menyesuaikan ukuran kertas lah yang masuk, jadi supaya kertasnya rapi. Dan ini ada
tempatnya cartridge, tapi di sini tempatnya, jadi harus dinyalakan dulu. Dan ini tombol power dan ini tombol eject, jadi bisa ditekan juga melalui sini. Dan ini juga ada serial numbernya ya, jadi kita cek ini untuk produknya ini tahun berapa. Jadi setelah dicek ini expose, ini brightnessnya terang banget. Nah, untuk cek sesuai dengan ini nomor serial numbernya ini, jadi untuk status garansi produknya itu printernya mulai garansinya 1 Agustus 2011 ya, jadi garansinya 1 tahun dan tanggal berakhirnya 1 Agustus 2012. Jadi artinya printer ini sudah kurang lebih 13 tahun kalau 2024. Nah, tipenya IP2770. Nah, untuk printer bekas ini sebenarnya tricky juga ya kalau untuk memilih ini, karena ada yang bekas macam-macam, ada yang bekas kantoran tapi nggak terawat, ada yang bekas sekolah atau yang lain-lain. Nah, saya nggak tahu kalau beli bekas itu kita juga nggak bisa milih mau kondisinya seperti apa, ya diterima aja asal bisa ngeprint dan enak ngeprintnya, itu sudah cukup kalau menurut saya. Oke, jadi sudah kita sambungkan ke listrik dan kita langsung nyalakan untuk printernya. Nah, untuk printer seperti ini memang terkenal badak ya untuk IP2770. Namun untuk saat ini masih sudah discontinue. Bahkan kalau ada pun harganya 800 sampai 900 ribu. Jadi mahal banget tuh harganya. Dan cartridge-nya juga ini ada dua ya, B dan C. Untuk black itu tipenya saya keluarkan dulu. Nah, ini sudah saya isi cartridge ya. Jadi kalau beli kosongan nggak dapat cartridge, jadi cartridge-nya harus beli sendiri. Canon 810, jadi PG 810. Ada dua tipe, yang 810 biasa dan ada 810 SL. Bedanya di isinya aja. Kalau ini 9 mili, kalau SL tuh sekitar 11 atau 12 mili seperti itu. Tapi harganya terpaut jauh sih. Tapi yang biasa ini aja cukup. Nah, untuk yang C atau yang color itu namanya CL811 ya. Jadi untuk fan cartridge-nya seperti ini. Untuk yang warna 811 ada dua juga yang tipe SL tuh yang bisa menampung tintanya banyak. Itu selisihnya juga lumayan, tapi tipe yang standar ini sudah cukup sih kalau menurut saya. Oke, jadi seperti itu untuk perkenalan printer IP2770 nya. Dan untuk 4 bulan ini saya cerita bahwa printernya ini masih bisa digunakan ya. Jadi dari awal beli sampai akhir, sampai video ini dibuat, ternyata printernya masih aman-aman aja. Jadi untuk pembelian printer yang perlu diperhatikan nih dari roller kertasnya ya kalau untuk Canon. Jadi pastikan roller kertasnya ini bisa berfungsi dengan baik. Dan kalau tidak berfungsi dengan baik itu pasti akan diservis. Jadi ini rollernya diganti semua. Untuk kertasnya tuh sekitar 150.000. Jadi dulu saya pernah ganti juga, bukan tipe ini, yang MP287. Harganya untuk bongkar ini itu harganya 150.000. Jadi kalau beli bekas tapi dapatnya song itu lumayan ya. Jadi nambahnya sekitar 250.000 untuk ini semua. Nah, asal rapi, asal bagus, dan asal bisa digunakan, printer 100.000 juga worth it kalau menurut saya. Nah, untuk kali ini langsung aja, karena cartridge-nya ini masih rusak. Jadi ini cartridge-nya saya beli nih, cartridge yang bekasnya di printer saya sebelumnya ya. Jadi kenapa saya pilih printer IP2770, karena printer ini menurut saya itu cartridge-nya sama dengan MP287. Nah, jadi cuman ganti printer aja karena MP287 saya yang rusak, tombolnya rusak dan rewel itu. Jadi cartridge-nya itu bisa dipindahkan ke sini. Jadi nggak perlu harus beli cartridge baru. Dengan printer 100.000 menurut saya lebih worth it daripada membeli printer baru atau masih beli printer bekas tapi cartridge-nya harus beli lagi, tuh mahal banget kalau cartridge. Kalau ini untuk cartridge-nya yang black itu sekitar 185, yang color tuh sekitar 250-an. Jadi 385.000 kalau untuk cartridge yang baru. Tapi kalau
selama masih dicetak oke-oke aja, ngapain beli yang baru. Nah, enaknya juga kalau Canon ini cartridge-nya ini sama head printernya ini digabung. Jadi kalau mau beli bekas ataupun baru, asal cartridge-nya juga baru, itu menurut saya hasil cetaknya akan sama. Jadi mau beli printer bekas atau baru dan cartridge-nya ini diganti yang baru, sama aja hasilnya. Mau bodinya bekas baru tetap sama. Itu sih kalau enaknya Canon. Kalau Epson head dan cartridge-nya ini beda. Jadi yang perlu diwas-was tuh headnya, karena headnya ini menyatu dengan printer. Jadi kalau beli yang bekas merek Epson itu harus diperhatikan juga apakah headnya tuh masih oke atau enggak. Oke, jadi karena ini headnya maksudnya cartridge-nya masih bekas dan belum terawat, jadi kita nyoba aja. Karena yang color ini masih buntu, kalau maksudnya rusak, nah saya bisa nyetak di black aja, karena saya juga kebutuhannya untuk online shop dan untuk mencetak resi-resi, jadi saya butuh warna hitam aja. Kalau untuk warna sih gak penting, jadi kalau rusak ya biarin aja. Oke, langsung aja kita cetak dokumennya. Nah, langsung aja kita nyoba tes printnya. Nah, karena ini cartridge-nya lama, otomatis kan harus di high supaya kualitas cetaknya bagus. Jadi ini percobaan, karena cartridge saya ini cartridge bekas atau cartridge lama dari printer lama saya, maka ini ngeprintnya agak lama ya. Jadi settingnya nih high. Jadi saya ngeprint teks dan gambar warna hitam aja, karena cartridge warna saya rusak, jadi nggak keluar juga gitu warnanya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini tulisannya jelas, masih ini kalau cartridge ini masih setengah rusak ya, jadi masih bisa di high, artinya masih setengah rusak lah kalau menurut saya. Jadi untuk warnanya ini harusnya warna hitam semua, tapi karena cartridge-nya rusak jadi bergaris seperti ini. Oke, jadi kalau ini mode high-nya. Nah, gimana kalau mode biasa atau yang enggak high? Nah, saya simulasikan. Nah, ini cartridge saya kondisinya masih gak sehat nih. Ini saya simulasikan bagaimana jika di print dalam kondisi normal. Nah, ini saya print dalam kondisi normal ya. Kalau tadi kan high. Nah, saya coba dalam kondisi normal, kira-kira apakah bisa menampilkan tulisan. Nah, kalau print dalam kondisi normal seperti ini tulisannya ada yang jelas, ada yang nggak jelas, jadi seperti ini. Dan untuk gambarnya ini garis-garisnya putus-putus parah ya, jadi ini untuk tulisannya nggak bisa dibaca. Nah, kalau menurut saya kalau ada cartridge bekas yang kondisinya setengah rusak, jadi bisa dipindah ke posisi high supaya cetakannya bisa tetap bagus lah. Tapi kalau untuk nyetak dokumen warna atau dokumen gambar, pasti hasilnya ancur-ancuran seperti ini. Oke, jadi sekian dulu untuk hasil cetakannya. Jadi langsung ke kesimpulan, gimana kalau menurut saya, apakah 4 bulan ini dengan harga 100.000 printer ini worth it? Kalau menurut saya iya, karena yang kondisi yang saya terima ini printernya nggak rusak ya, jadi lorer kertasnya ini masih bagus, sensor kertasnya masih bagus, dan penarik kertasnya juga bagus. Itu salah satu kunci lah. Jadi menurut saya worth it atau enggaknya dilihat dari situ. Kalau masalah cartridge atau head cartridge itu ya pribadi, jadi itu bisa diganti lah. Tapi kalau untuk head kertas atau sensor kertas atau lorer kertas itu menjadi bagian utama dalam pembelian printer ini. Jangan sampai dapat unit yang harga 100.000 tapi nggak bisa ngeprint, nggak bisa naik kertas, itu juga bahaya. Itu malah justru nggak worth it, dan ketika dijual lagi masih harus dibenerin dengan harga 150.000. Menurut saya sih mahal. Tapi kalau untuk ganti cartridge
is oke, nggak apa-apa asal sensor kertasnya bagus. Oke, sekian dulu review 4 bulan saya tentang printer bekas IP2770. Terima kasih sudah menonton.